Nggak lihat kantor gua yang mendesain untuk bikin website dan segala macam semuanya pakai Figma. Ini sahamnya di 120 IPO, sekarang sisa berapa ya? 18 ya. Turun berapa persen itu? Oke, dari sini terus sini. Kenapa? Karena AI. Apakah salah yang bikin Figma? Enggak. Karena market tahu dalam 3 tahun lagi ya, lu tinggal chat di dalam Claude Code gitu, atau kalian lihat punya OpenAI ya, Codex ya OpenAI, lu tinggal bilang bikinin Go Figma dong. Jadi semua perusahaan kita ngomong software ini akan jadi tanda tanya ya. Perusahaan software besar ini, kalian nggak usah lihat cuma Figma, kalian coba lihat Duolingo ya. Itu perusahaan belajar bahasa paling besar di dunia, tech paling besar di dunia. Tapi kalian tinggal tanya ya ke ChatGPT gitu kan. Kalian tinggal pakai mic, kalian nanyain, ini gimana cara gue mau belajar bahasa Mandarin. Jadi ini juga sahamnya hilang, ini hampir mau ke nol sekarang ya Duolingo. Oke, apakah kalian salah kalau kalian jadi foundernya Figma? Enggak, ini memang dunianya berubah ya. Cuman banyak yang nggak bisa melihat hal ini karena mereka bukan orang dari market finansial, mereka bukan orang yang membahas ini setiap hari. Cuman kita yang melihat ini, itu khawatir akan berapa banyak pekerjaan yang hilang. Ini perusahaan canggih sekali Figma ini. Ya, sahamnya dari 120 IPO sekarang 18. Karena market udah nggak apresiasi lagi, karena mereka tahu dalam 3-5 tahun ini semua akan obsolete, akan hilang. Jadi ini adalah trajektori dari AI yang kita bilang tadi. Ini cuma 2012-2019 mengerti tentang text image ya. 2019-2024 content generation. Jadi dia keluarin chat. Nah ini perception, reasoning, dan action ini yang jadi bahan utamanya nih, aksi. Ya. Dan near future-nya itu akan jadi physical AI. Ini yang berbahaya yang gue bilang ya. Ini bukan presentasi gue, ini presentasi Jensen Huang ya. Ini yang bikin Nvidia, perusahaan paling besar di AI di dunia sekarang. Kita tuh udah di sini sekarang, tapi teman-teman tuh banyak kalian masih ketinggalan di generative AI, masih buat digital marketing, buat content creation. Yang gua pakai itu dari sini, ya, udah di agentic AI. Ya, setiap hari. Jadi gue bisa tinggal dia kerja malam-malam, nanti gue akan kasih tunjuk ya hasil kerjaan dia seperti apa. Jadi kalau kalian tanya, oh gue mau kerja dong sama lu, gue pengen jadi financial analyst, lu nggak akan gue pakai. Nah, karena gue udah punya agentic AI gue. Kalian akan lihat ya, mungkin ke depannya karyawan gue akan siapkan cuma 7 karyawan, dan semuanya itu akan jadi managerial level. Nanti itu akan pekerjaan-pekerjaan yang gue kasih sharingkan ke kalian. Dan perusahaan yang dengan 7 orang, dulu itu gue inget banget, ketika 2019 ya, zaman gue bikin perusahaan, gue punya perusahaan waktu itu sekitar 130 karyawan gue. Dan sekarang itu sekitar 20 karyawan. Tapi dengan bantuan dari AI, pekerjaan itu sama ya, kayak orang 130. Outputnya itu tidak bisa dibedakan. Jadi nanti ke depannya bisa cuma 1 orang ya. Nanti percaya gue akan ada perusahaan 1 orang